Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin Alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'linir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha bi'adadi ma hata bihi ilmuk wa ahsahu kitabuk. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antal azizul akram wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salam salawat tiada henti pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan doa iftitah membahas tentang kedudukan doa, khususnya dalam kalimat-kalimat al-ma'sumin alaihim afdhalut tahiyati wa taslim. Mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, Allah Ta'ala anugerahkan keistimewaan. Mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam dikenal dengan banyak nama. Mazhab keluarga Nabi, mazhab kesabaran, mazhab cinta, mazhab al-huzni wal buka, mazhab kesedihan dan tangisan, dan juga dikenal dengan mazhab doa. Karena khazanah doa-doa yang indah, yang bukan hanya banyak diwariskan pada para pengikutnya, melainkan juga terangkai dengan kata-kata yang pada saat yang sama mengajarkan ma'rifat agama. Ada doa-doa yang dikumpulkan dalam bentuk sahifah. As-sahifah as-sajadiyah Imam Sajjad alaihi salatu wassalam, as-sahifah as-sadiqiyah dari Imam Ja'far alaihi abdullah tayyat wa taslim, dan para imam alaihi salatu wassalam. Ada doa-doa khusus yang disampaikan pada saat-saat tertentu atau bahkan secara umum. Kita mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sepertinya dari begitu banyak doa yang diwariskan oleh al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, kita mungkin hanya mengambil sebagian kecilnya saja. Di antara khazanah doa-doa itu mengajarkan bagaimana hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Bagaimana kedudukan hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa mengajarkan kepada kita hubungan hamba pada Tuhannya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an mengisahkan tentang doa, Allah Ta'ala hubungkan doa itu dengan penghambaan. Doa mengajarkan kepada kita hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semua, kita
insyaallah diingatkan dan diajarkan oleh para guru kita bahwa tujuan penciptaan hamba, tujuan penciptaan makhluk adalah liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Dan kita memaknai ibadah di situ adalah ibadah syariat, kewajiban agama yang kemudian Allah Ta'ala turunkan kepada kita melalui baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang membahas kata abad di situ, kata penghambaan di situ, kata ibadah di situ dimaknai juga sebagai penghambaan, ubudiyah. Jadi liya'budun, untuk beribadah kepadaku, bisa juga untuk menghamba kepadaku. Dari kata yang sama, dari abad ada abid, ahli ibadah, dan ada abdun, hamba. Maka apakah kita ini menjadi ahli ibadah atau menjadi ahli menghamba? Sesungguhnya kedua-duanya. Karena sejatinya ahli ibadah adalah dia yang paling menghamba, dan sejatinya orang yang menghamba adalah ia yang ahli ibadah. Dalam artian ketika menghamba, ia menekan seluruh ego, bahkan menghilangkan keakuannya, menyerahkan sepenuhnya kepada Dia. Ahli ibadah bisa kita pahami orang yang banyak ibadah, banyak sholat, banyak puasa, tetapi pada saat yang sama belum dapat meluruhkan keakuannya, egonya, ibadahnya masih belum murni lillahi ta'ala. Sebagaimana dalam kisah Nabiullah Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa munajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu di dalam kisah itu ada seorang hamba yang ahli ibadah dan seorang pemuda yang meminum minuman keras. Nah, keduanya bertanya kepada Nabi Musa, meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bertanya kepada Allah Ta'ala di mana kedudukan mereka kelak di surga. Dan ketika Nabi Musa pulang beroleh jawaban dari Allah Ta'ala bahwa ahli ibadah di surga, pemuda yang minum minuman keras itu di neraka. Ahli ibadah kemudian mengatakan, tentu saja, terang saja, bukankah selama ini aku sudah banyak beribadah. Nah, dan karena ketakaburannya kemudian Allah Ta'ala ganti tempat keduanya. Pemuda yang minum minuman keras itu menjadi ahli surga karena kepasrahannya kepada Allah Ta'ala, dan ahli ibadah dalam artian orang yang banyak beribadah tapi rupanya kosong dari penghambaan yang sesungguhnya, ia justru terperosok ke dalam neraka Jahannam. Nah, karena itu inti dari ibadah adalah ubudiyah. Inti dari seluruh amalan-amalan kita adalah penghambaan. Bagaimana seseorang itu diajarkan menghamba yang sesungguhnya? Disinilah masuk peranan doa. Doa adalah wasilah kita menghamba. Doa adalah kalimat-kalimat yang diajarkan al-ma'sumin alaihi wasallam bagi kita untuk merendahkan diri kita serendah-rendahnya, bahkan meniadakannya. Itulah makna doa. Jadi doa mengajarkan ubudiyah. Menariknya kita bisa melihat dalam surat Ghafir atau surat Jalla Jalaluhu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhan kalian seluruhnya, Rabbukum ud'uni, berdoalah kepada aku, seru aku, berdoa kepada aku, astajib lakum, aku akan ijabah doa kalian. Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Dan setelah ud'uni ini, setelah doa ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang takabur, ana ibadati, dari beribadah kepadaku. Dan an ibadati, ibadah ini dihubungkan dengan ud'uni, datang setelah ud'uni. Artinya banyak. Kita kalau melihat
kata ibadati, beribadah kepada aku, hanya sekali disebut dalam Al-Quran, dalam surat Ghafir ayat ke-60 ini. Bahwa semua amalan kita, semua amal soleh kita yang ada perintahnya dalam Al-Quran adalah ibadah pada Allah Ta'ala. Aqimus salata wa atuz zakata. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Lalu wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Semua adalah peribadatan. Tetapi yang Allah Ta'ala khususkan sebagai ibadati, sebagai ibadah kepadaku adalah doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan ijabah, aku akan perkenankan bagi kalian. Dan sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku, mereka akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi yang khusus disebut dengan ibadati, dengan ibadahku adalah doa. Doa, saudara. Doa dan doa dan doa. Penghambaan itu hadir dengan doa. Meluruhkan ego, keakuan diajarkan melalui doa. Melalui bagaimana kita berdoa, tata cara berdoa, adab berdoa. Bagaimana kita menempatkan diri kita dalam berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menarik bahwa ibadati Allah Ta'ala nisbatkan pada doa. Itulah mengapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Kalau kita melaksanakan amal soleh dan tidak kita iringi dengan doa, kita tidak menjalankan amal itu dengan intisarinya. Kita melakukannya tanpa intisarinya. Kita sholat, ibadah, dan setelah sholat berdoalah, itu intisari ibadah. Kita zakat, ibadah, dan setelah kita menaikkan zakat berdoalah. Kita puasa, ibadah. Pada saat-saat puasa itu berdoalah, itu intisarinya ibadah. Kita bersilaturahmi, amal soleh. Kita berbagi, kita memberi, kita mengunjungi, berziarah, semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan pada saat yang sama. Kalau itu tidak kita iringi dengan doa, kita kehilangan ruhnya, kita kehilangan intisarinya. Ad-du'a mukhul ibadah. Dan mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam membekali kita dengan begitu banyak intisari itu. Membekali kita dengan begitu banyak doa-doa itu. Tak terhingga, tak terkira selain beragam jenis doa, juga berbagai kitab yang menghimpun doa-doa dari para ulama-ulama besar kita, diambil, diintisarikan dari ahadis al-ma'sumin alaihimus salatu wassalam. Mengapa Ahlul Bait kemudian dikenal juga dengan mazhab doa, mazhab berdoa? Karena doa mengajarkan kepada kita ubudiyah, penghambaan, sebagaimana surat ke-40 ayat 60 mengkhususkan kata ibadati, beribadah kepadaku, ibadahku, dan hanya sekali Al-Quran menyebut kata ibadati dikhususkan untuk doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Untuk semua hal yang berkaitan dengan amal-amal soleh, amal-amal yang diajarkan syariat, hanya pada doa juga Allah Ta'ala kemudian menyebut orang yang tidak melakukannya, orang yang enggan melakukannya sebagai orang yang bertakabur. Alladzina yastakbiruna an ibadati. Dan kalau kita melihat bahwa tujuan penciptaan adalah ubudiyah, adalah penghambaan, adalah ibadah, maka sesungguhnya tujuan penciptaan adalah berdoa. Tujuan, dan barang siapa tidak menggunakan waktu dalam hidupnya sebagai doa, pada saat yang sama ia sudah
takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah doa-doa selalu diawali disertai dengan perwujudan ampunan kepada Allah taala dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya agar tidak masuk ke dalam kelompok yang takabur ini. Al-Quran sebetulnya menggunakan kata yastakbirun, dan yastakbirun ini itu dihadap-hadapkan dalam Al-Quran dengan dalam pembahasan Allah Yarhamah guru tercinta. Yastakbirun itu fiilnya, kata kerjanya, dan isim fa'ilnya adalah mustakbir, jamaknya mustakbirin, dan itu dihadap-hadapkan dengan mustadhafin, mereka yang ditindas, yang tertindas oleh mustakbirin. Masuk ke dalam kategori mustakbirin ini Firaun dan bala tentaranya, Namrud dan pasukan-pasukannya. Musuh para nabi itu mustakbirin. Jadi musuh para wali, para imam itu mustakbirin. Dan dalam surat Ghafir ayat ke-60 Allah Ta'ala sampaikan bahwa orang yang tidak berdoa, enggan berdoa, karena itu kita mohon ampun pada Allah Ta'ala, malas berdoa, dikategorikan sebagai orang-orang yang mustakbirin, digabungkan bersama para mustakbirin, kelompok besar mustakbirin. Jadi kita mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah kita masuk sekarang pada kalimat-kalimat dalam doa iftitah, lanjutan dari doa iftitah yang mengajarkan kepada kita penghambaan ini. Bagaimana doa membuat kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hakikat dari makna ubudiyah, agar kita tidak menjadi kelompok yang istikbar, tidak menjadi mustakbirin. Kita sampai pada penggalan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka qalilan min kathirin ma hajatin bi ilaihi azimah wa ghinaka anhu qadimun wa huwa indi kathir wa huwa alaika sahlun yasir. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu sedikit dari yang banyak, qalilan min kathir, ma'hajatin bi ilaihi azimah. Ya Allah, aku mohonkan kepadamu sedikit dari yang banyak. Penggalan kalimat dalam doa iftitah ini mengajarkan kepada kita yang kita minta ini selalu dan selamanya sedikit dari begitu banyaknya karunia yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, dari begitu banyaknya apa yang ingin kita sampaikan, tapi karena keterbatasan kita tidak selalu kita sampaikan dalam rangkaian kalimat munajat kita. Jadi yang kita sampaikan ini betapapun banyak, menurut kita tetap qalilan, tetap sedikit. Yang kami mohonkan kepadamu ya Allah itu selalu kecil, selalu sedikit, qalilan min kathirin ma hajatin bi ilaihi azimah. Ya sedikit ya Allah dari seluruh karunia-Mu yang teramat banyak itu, meskipun hajatku terhadapnya, kebutuhanku atasnya itu azimah, agung. Jadi dengan indah kalimat ini mengajarkan, ini kecil ya Allah, ini sedikit ya Allah, tapi hajatku untuk itu teramat besar karena keadaan diriku. Seseorang kalau terperosok ke dalam sumur misalnya, lalu ia meminta seutas tali. Tali itu kecil ya Allah, tambang itu sederhana ya Allah. Dia kalau kemudian begitu kita keluar dari sumur, mungkin tali tambang itu tidak memiliki arti yang sama lagi. Dia kecil, qalil. Tapi ketika kita terperosok dalam sumur, hajatin bi ilaihi azimah, keperluanku, hajatku terhadap tali tambang itu ya Allah, itu azimah, itu agung.
karena ia yang dapat menarik kita, dapat mengangkat kita dan mengeluarkan kita dari lubang sumur yang dalam itu. Nah, yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala itu demikian. Sesungguhnya ada hal-hal yang dalam keadaan kita, dalam keterpurukan kita itu azimah, yang sebetulnya adalah qalilan min katsir, sebetulnya sedikit dari seluruh karunia Allah Ta'ala yang teramat banyak itu. Wa ghinaka anhu qadim, sedangkan engkau ya Allah dari dulu qadim, untuk menunjukkan sebetulnya ya ini bahasan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ada azaliyah Allah Ta'ala, ada Allah wujud, qidam, baqa. Nah, 20 sifat yang diajarkan dalam ilmu kalam Asy'ariyah. Jadi Allah Ta'ala itu wujud, lalu qidam. Qidam ini mestilah wujudnya itu tidak terdahului oleh apapun, walaupun sekali lagi Maha Suci Allah Ta'ala dari ruang dan waktu. Tapi qidam itu secara sederhana sering dijelaskan sebagai yang tidak terdahului oleh apapun, dan baqa yang akan kekal selamanya, dalam tanda petik baqa sebagaimana baqanya Allah Ta'ala. Mohon dimaafkan kalau kalimat-kalimat ini agak membingungkan, tapi dalam konteks waktu, qidam sering dimaknai sebagai titik paling awal, baqa dimaknai sebagai titik paling akhir, begitu. Nah, wa ghinaka anhu qadim, dan ghina artinya kekayaan, pada saat yang sama kecukupan. Jadi wa ghinaka anhu qadim itu artinya dan engkau tidak memerlukannya ya Allah, qadim sejak azali juga, sejak sebelum-sebelumnya juga. Kurang lebih kita gunakan analogi orang yang terpuruk dalam sumur dan meminta seutas tali. Sesungguhnya seutas tali itu Allah Ta'ala tidak memerlukan seutas tali itu, tidak membutuhkan seutas tali itu Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak membutuhkannya Allah Ta'ala dari seutas tali itu qadim, itu sejak awal, kalaupun ada awal dari penciptaan itu. Sekali lagi Maha Suci Allah Ta'ala dari dimensi ruang dan waktu. Tapi untuk menunjukkan bahwa apa yang kita mohonkan ini ya Allah sedikit dari seluruh karunia-Mu yang banyak, tapi hajatku, keperluanku terhadap yang sedikit ini besar sekali ya Allah, dan Engkau tidak memerlukan yang sedikit yang aku minta itu. Wa huwa indi katsir, sedangkan bagiku ya Allah yang sedikit itu banyak sekali. Ketidakperluanmu, kecukupanmu atas dalam tanda petik seutas tali yang aku mohonkan itu bagiku banyak sekali ya Allah. Wa huwa alaika sahlu yasir, dan ia bagimu mudah saja, gampang saja untuk memberikannya kepadaku. Nah, misalnya dalam doa ziarah, doa setelah ziarah pada Imam Ali bin Musa Ridho alaihi salatu wassalam, kita ziarah pada Imam Ali bin Musa Ridho alaihi salatu wassalam, ada doa yang kita baca pasca berziarah. Kita coba, nah ini kalimatnya yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Bahkan sekali lagi doa-doa mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam itu teramat luar biasa khazanah, teramat besarnya, karena itu disebut dengan mazhab doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ya Allahu daimu fi mulki al-qaimu fi izzi al-muta'u fi sultani, dan seterusnya lalu sampai pada kalimat wa qada'ikal mubram alladhi tahjubuhu bi aisarid du'a. Kami memohon kepadamu ya Allah dengan qada, dengan ketentuan yang sudah Engkau tetapkan, mubram yang alladzi tahjubuhu bi aisarid du'a, yang qada ini kemudian menyelimutinya, menutupnya, menghijabnya bi aisarid du'a, dengan doa-doa yang paling
paling mudah, ya, dengan doa yang paling dapat disampaikan oleh siapa saja. Maksudnya dalam doa ini sekali lagi karunia Allah Subhanahu wa taala, ada qada, ada ketentuan, dan karunia Allah taala itu mengajarkan kepada kita bahwa ketentuan-ketentuan itu sesungguhnya dapat kita dalam tanda petik mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam misalnya mengenal konsep al-bada. Bahkan pada bulan suci Ramadan, al-bada itu bagian dari bagaimana bagaimana bentuk ketentuan Allah taala itu sampai pada kita. Nikmat dapat berubah, demikian pula niqmah dapat diangkat, musibah dapat dihilangkan, sebagaimana pula nikmat yang turun pada kita bisa juga berhenti karena perilaku kita, karena perbuatan kita. Itu yang disebut dengan al-bada, ya. Termasuk silaturahmi yang memperpanjang usia. Maut adalah kepastian, tetapi kapan maut itu menjemput kita, itu ada upaya yang bisa kita ikhtiarkan untuk itu. Itu yang disebut dengan al-bada, begitu. Pada malam-malam qadar di bulan suci Ramadan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala fi ma taqdi wa tuqaddir min al-amri al-mahtum min al-qada'i alladhi la yuraddu wa la yubaddal an taktubana min hujjaji baitikal haram. Ya Allah, pada malam-malam qadar, pada ketentuan yang sudah Engkau tetapkan yang tidak dapat diganti atau diubah, tuliskan aku di antara para haji Baitullahil Haram. Nah, jadi malam qadar juga mengajarkan kepada kita konsep bada ini. Nah, dalam doa setelah ziarah Imam Ridho alaihi salatu wassalam, mengubah dalam tanda petik ketentuan Allah Ta'ala yang teramat tidak dapat diganti dan lain sebagainya, tentu kita memahami mesti dilakukan dengan begitu banyak hal, ya, tidak mudah. Tapi ternyata karunia Allah Ta'ala itu bi aisarid doa, bahkan dengan doa yang paling mudah. Artinya kalau tidak tahu merangkai kata, karena doa itu adalah ubudiyah, doa adalah penghambaan, bahasa batin kita itu mencukupi. Mungkin kalau ya saya mohon ampun, misalnya dalam berziarah banyak hal kita sampaikan, tapi kemudian saya berkata mudah-mudahan tidak termasuk istikbar. Kalau kemudian berziarah itu kita menangis, mengalirkan air mata dan batin menjerit sekencang-kencangnya, seakan-akan kita berkata dalam tetesan air mataku ini ada titipan doa-doa, dalam jeritan batinku ini terhimpun seluruh permasalahan, seluruh pikiran, seluruh kegelisahan. Nah, itu aisarid doa, doa yang ya dalam bentuk sesederhana apapun sebetulnya itu dapat mengubah ketentuan. Karena Allah Ta'ala innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat bentuk, Allah Ta'ala melihat batin. Baik, jadi doa-doa yang mengajarkan ubudiyah, yang mengajarkan penghambaan. Nah, kemudian Allahumma inna afwaka ana dhanbi, lanjutan dari doa iftitah ini. Wa tajawuzaka an khati'ati, setelah kita mohonkan kepada Allah Ta'ala memberanikan diri. Kalau kita baca dari awal penggalan doa iftitah itu semuanya mengajarkan bagaimana kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kekurangan syukur kita akan nikmat, kekurangan syukur kita pada maudi'in nakali wan naqimah, pada saat kibriyai wal azumah dan sebagainya. Begitu banyak syukur, nikmat, syukur atas nikmat Allah Ta'ala yang tidak kita ketahui. Lalu setelah itu kita memberanikan diri meminta sedikit, qalilan min katsir. Ini betul-betul adab doa. Setelah seluruh pengampunan, memohon dengan penuh kerendahan, memohon juga dengan begitu beradab, dan menyampaikan yang sedikit ini hajatin bi ilahi azimah, keperluanku itu sangat bukan hanya besar lagi tapi azim, agung. Dan kemudian melanjutkan dengan kembali menyampaikan syukur kepada Allah Ta'ala atas
Allahumma inna afwaka an dhanbi, ya Allah sesungguhnya pengampunanmu atas dosa-dosaku. Wa tajawuzaka an khati'ati. Tajawuz itu artinya melewati, ya. Maksudnya melewati itu mungkin kalau dalam bahasa yang mudah sekarang di skip, ya. Ya Allah, ampunanmu atas dosa-dosaku. Terjemahan harus dicari kata yang enak. Jadi ketika Allah Ta'ala melewati kesalahan-kesalahan kita, dalam artinya mengampuni juga, artinya memaafkan juga. Seakan-akan dalam bahasa yang mudah kesalahan kita itu di skip, gitu. Jadi tidak dicatat, tidak dihitung. Nah, itu tajawuz. Pada saat Harwalah berlari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah pada ibadah umroh atau haji, kalimat yang dibaca berulang adalah Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antal azizul akram. Rabbighfir, ya Allah ampuni, warham, sayangi, watajawuz, dan lewati, skip itu ya Allah. Mungkin ya yang paling dekat dengan kita dapat kita mudah pahami kata skip itu. Skip ya Allah amma ta'lam, apa yang kau ketahui atas diri kami. Fa innaka ta'lamu, karena engkau mengetahui ma la na'lam, apa-apa yang tidak kami ketahui. Nah, ya Allah sesungguhnya ampunanmu atas dosa-dosaku dan atas kesalahan-kesalahanku, berlalunya engkau. Maksudnya Allah Ta'ala sekali lagi dari pensifatan, berlalunya engkau dari kesalahan-kesalahanku. Wasafhuka an zulmi, dan pemaafanmu. Ini ada kata-kata ampunan, maaf yang digunakan dengan banyak bentuknya. Nanti kita akan lihat indahnya doa ini. Wasafhaka an zulmi, dan pemaafanmu, walaupun maaf pun bahasa Arab. Safah itu menghapus, penghapusan. Oke. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu atas dosa-dosaku, pelaluanmu atas kesalahanku, dan penghapusanmu atas kezalimanku. Wasitraka, dan penutupanmu, ala qabihi amali, atas buruknya amal-amalku. Wahilmaka an kathiri jurmi, dan pemaklumanmu atas banyaknya ada dhanab dosa, ada khati'ah kesalahan, ada zulm kezaliman, kesewenang-wenangan, melampaui batas, tidak menunaikan hak, ada qabihi amali, keburukan amal, kemudian ada kathiri jurmi. Itu mufradat berikutnya yang muradif, sinonim berikutnya kita cari, karena jurm itu sesuatu yang mengganggu, ya, yang menyakitkan. Intinya kesalahan juga, dosa juga, kezaliman juga, tapi kalimat-kalimat doa dengan indah memilah-milah. Ini perbuatan-perbuatan kita yang ibarat karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, jurm itu ibarat nila setitik itu, yang merusak perbuatan kita setitik tapi merusak, gitu. Itu jurm. Indama kana min khata'i wa amli atma'ani fi an as'alaka ma la astaujibuhu minka. Izin mengulangi, ya Allah sesungguhnya pengampunanmu atas dosa-dosaku, pelaluanmu atas kesalahanku, pemaafanmu atas kezalimanku, penutupanmu, perlindunganmu atas keburukan amal-amalku. Misalnya para ulama mengatakan, kalau bahkan dalam riwayat, kalau orang lain tahu keburukan kita, apa yang kita lakukan dalam kesendirian kita, saya tidak ada yang mau dekat dengan kita, tidak ada yang mau bersahabat dengan kita. Bahkan mungkin keluarga terdekat kita, pasangan dan anak-anak kita, kalau tahu buruknya dosa yang kita lakukan, mereka akan lari sejauh-jauhnya dari kita. Allah Ta'ala tutupi itu. Wasitraka ala qabihi amali. Dalam bahasa doa Kumail, wa birahmatika akhfaitah, dengan kasih sayangmu ya Allah engkau sembunyikan, engkau tutupi. Baik. Wahilmaka an kathiri jurmi, dan pemaklumanmu atas banyaknya. Nah,
jurmi, jadi perbuatan seperti nilas titik yang merusak susu sebelanga. Inda makana min khata'i wa amli, dari kesalahanku itu, kesengajaanku itu. Atma'ani, tetap membuat aku tamak. Kalimat yang digunakan itu kata tamak. Tamak ini menyiratkan keinginan yang tanpa batas. Tamak sering disebut sebagai sifat yang buruk, penyakit hati, tamak. Tapi ternyata ada tamak yang dianjurkan, bahkan dimohonkan, supaya kita tidak pernah merasa cukup. Tamak artinya tidak pernah merasa cukup. Ya Allah, walaupun Engkau dalam tanda petik ini, kalau mau disebut mohon maaf, ini hamba betul-betul sudah melebihi batas. Kalau mau disebut mungkin keterlaluan, disebut mungkin kurang ajar. Sudah menyampaikan bahwa ya Allah, ampunanmu atas dosaku, pengampunanmu atas dosaku, pelaluanmu atas kesalahanku, penghapusanmu atas kezalimanku, penutupanmu atas buruknya amal-amalku, dan pemaklumanmu atas banyaknya perbuatanku yang merusak kebaikan-kebaikan itu. Tetap setelah beroleh seluruh pemakluman, pemaafan, penutupan, perlindungan, perlaluan, tetap kita ini tamak, atma'ani, membuat aku tamak ya Allah, fi an as'alaka ma la astaujibuhu minka, dalam memohon kepadamu apa yang aku tidak layak untuk itu. Itu bayangkan, betul-betul mengajarkan kepada kita ubudiyah, penghambaan, pengakuan atas dosa-dosa, syukur atas ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap meminta. Dan itulah penghambaan, itulah ubudiyah, itulah yang Allah taala cintai dari hamba-Nya. Ad-du'a itu ibadah. Karena kalau kita kemudian merasa cukup dengan begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita takabur. Sebagaimana walladzina yastakbiruna an ibadati, itu kita masuk takabur. Kalau kita juga merasa cukup dengan ampunan Allah taala, kita takabur. Merasa cukup dengan perlaluan Allah taala atas kesalahan kita, kita takabur. Cukup dengan penghapusan kezaliman kita, cukup dengan penutupan keburukan kita, cukup dengan pemakluman atas begitu banyaknya perbuatan kita yang merusak susu sebelanga itu, kita takabur. Seorang hamba tetap harus tamak, meminta, bahkan ia tidak layak untuk itu. Ini kalimat-kalimat yang menjelaskan agar kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita. Ada sebuah kisah, seseorang bergantung di tirai Ka'bah. Ia memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menangis terisak-isak, dan kemudian berkata, aku tahu ya Allah bahwa apa yang aku lakukan itu teramat buruk dan tidak berhak untuk beroleh ampunanmu. Aku tidak tahu ada jalan pengampunan apalagi yang mesti aku mohonkan. Apa dosanya? Karena ia hadir di padang Karbala pada saat keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan keluarganya gugur. Ia ada di padang Karbala itu, dan di tirai Ka'bah ia berdoa, tidak ada pengampunan ini untuk perbuatanku itu. Sekiranya ia tidak melemparkan sebutir anak panah pun, kehadirannya di padang Karbala itu sudah teramat dosa yang sangat besarnya, karena ia tidak membantu, tidak melakukan apapun untuk membela Imam Husain alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ia merasa tidak punya lagi jalan, sampai diingatkan kepadanya, dosamu di padang Karbala itu memang teramat besarnya, teramat buruknya, tetapi putus asamu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang lebih buruk lagi. Jadi itu sudah kesalahan teramat besar yang tidak terampuni, tetapi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih buruk lagi. Nah, seburuk apapun,
sebejat apapun, sekejam apapun. Ini konteksnya saudara, pada saat yang saya mengajarkan kepada kita makna ubudiyah itu. Kalau kita ingin menghamba dengan ubudiyah yang Allah Ta'ala sebut dengan doa tadi itu, demikian pula kita tidak boleh memandang orang lain terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta bahkan orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, yang memerangi kita, yang dalam doa Jausan As-Saghir itu, yang menghunuskan pedang permusuhannya, yang mengasah belatinya, menajamkan anak panahnya, tetap berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh-musuh itu tidak boleh dikecualikan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kemudian tidak boleh menghakimi, sebagaimana dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada sahabat Malik al-Astar, kalau engkau melihat seorang pendosa di malam hari, jangan kau kecam ia di pagi hari, karena kau tidak pernah tahu apakah pada malam yang sama ia bertaubat pada Tuhannya. Jadi kita tidak bisa menghakimi. Ada orang membenci kita, memusuhi kita, memerangi kita, melayangkan pandangan kebenciannya atas kita, mungkin mengganggu kegiatan-kegiatan kita dan lain sebagainya. Kita diajarkan dalam peristiwa Karbala oleh tokoh semisal Al-Hur yang justru menyeret kafilah keluarga Rasulullah SAW ke padang Karbala itu dan memohon ampun di hadapan Imam Hussein alaihissalam karena apa yang terjadi pada imam itu. Mungkin kalaupun ada, walaupun ini tidak boleh dihubung-hubungkan ya, beliau beroleh derajat teramat mulia, syahid, termasuk syuhada agung. Al-Hur adalah syuhada agung. Dan para syuhada yang lain itu beroleh kemuliaan dikebumikan di dekat Imam Hussein alaihissalam, di samping Imam Hussein alaihissalam. Para syuhada Karbala itu dikebumikan di samping Imam Hussein alaihissalam. Al-Hur dibawa oleh kaumnya ke Bani Asad, itu dibawa oleh kaumnya sehingga jarak Al-Hur itu agak jauh dari Imam Hussein alaihissalam. Setiap yang berziarah pada Imam Hussein alaihissalam pasti berziarah pada para syuhada Karbala. Tapi mungkin tidak selalu yang berziarah kepada Imam Hussein alaihissalam berziarah kepada Al-Hur secara lahiriah, karena jarak yang cukup jauh itu. Untuk juga mengajarkan kepada kita bahwa sebetulnya adab juga, karena kita ini atau saya ini adalah Al-Hur yang telah begitu banyak melakukan banyak kesalahan. Bahkan mungkin perilaku kita ini dalam bahasa Imam Ja'far alaihissalam, kunu lana zainan wala takunu alaina syainan. Jadilah kalian menghias kami, jangan mendatangkan celak bagi kami. Nah mungkin kalau saya sebetulnya cukup yakin dalam tingkatan keyakinan yang pernah kita bincangkan, bahwa banyak yang saya perbuat itu mendatangkan sesuatu yang tidak menghias mazhab para pecinta keluarga Nabi ini. Jadi adab itu memang berziarahlah pada Al-Hur ya, menggabungkan diri kita bersamanya, yang tetap pada detik terakhir, pada saat terakhir tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memilih untuk kembali dengan membela Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Mengapa kemudian kita tamak begitu? Ya karena kita tidak putus asa di rahmat Allah Ta'ala, tetap meminta dan meminta. Syekh Fariduddin Attar menulis kisah Mantiqut Thair, musyawarah para burung. Dalam perjalanan kelompok burung ini untuk menuju raja para burung yang disebut dengan Simur, mereka melewati 7 lembah dan 7 gunung. Dan dalam setiap tahapan, di setiap lembah, setiap gunung, satu demi satu dari burung-burung itu berguguran, tidak melanjutkan perjalanan. Mengapa? Mereka mencukupkan diri. Attar dengan indah memerinci. Misalnya ada burung yang, aku itu setiap pagi melihat indahnya bunga bermekaran, bagiku itu cukup. Dia tidak ingin menuju raja dan tidak lanjut perjalanan.
Bagiku setiap hari ada majikanku yang memberikan kepadaku segala yang aku inginkan. Ia merasa cukup dan tidak melanjutkan perjalanan. Nah, pada saat yang sama, orang-orang yang merasa cukup itu termasuk juga orang yang enggan berdoa karena merasa cukup, merasa seluruh keperluannya dapat ia upayakan atau tidak memerlukan bantuan dari kesulitan yang ia hadapi. Jadi sesungguhnya dalam perspektif ini, saudara, kalau kita ditimpa masalah yang berat, punya sesuatu yang kita pikirkan mengganggu kita, pada saat yang sama itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada, dan sebetulnya sangat banyak yang harus selalu kita sertakan dalam doa. Tapi ada perkara-perkara tertentu yang akan selalu menetap dalam kepala kita. Misalnya keluarga, anak-anak, keseharian, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pada saat yang sama, itu menjadi sebab kita untuk dapat terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat ubudiyah. Kita mesti tamak dan tidak pernah mencukupkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'ani fi an as'alaka ma la astaujibuhu minka. Membuat aku tamak untuk memohon kepadamu, memintamu pada apa-apa yang aku tidak layak untuk itu. Jadi kita kembali merendah tapi tamak. Ini mungkin paradoksnya. Kita meminta tapi kita tahu kita tidak layak. Kita merendah dan kita tamak, kita meminta dan kita tahu kita tidak layak. Nah, itu hakikat ubudiyah. Di satu sisi merendahkan diri kita serendah-rendahnya, di sisi lain menggantungkan diri kita pada tali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ubudiyah. Dan doa disebut dengan ibadahku. Kalau tidak seperti itu, kita disebut takabur, yastakbiruna. Lalu kalimat berikutnya, alladzi razaqtani min rahmatik. Jadi aku tamak ya Allah memohon kepadamu dari apa yang sudah Engkau karuniakan kepadamu dari kasih sayangmu. Wa araitani min qudratik, dan Engkau tunjukkan, perlihatkan kepadaku dari kekuasaan, dari kudrahmu. Wa araftani min nijabatik, dan Engkau berikan aku ma'rifat, Engkau ajarkan padaku pengetahuan, Engkau perkenalkan aku kepada ijabahmu. Bahwa ijabah itu adalah karena, jadi ketika doa kita dalam kesulitan, ambil analogi orang terjerumus dalam sumur tadi lalu meminta, kemudian ada yang memberikan seutas tali untuk menyelamatkan kita, menarik kita keluar, maka itu adalah rezeki dari rahmat Allah Ta'ala. Engkau tampakkan kuasa-Mu ya Allah. Ada sahabat yang keluarganya itu pernah berada mengalami kecelakaan dan merasa sangat dekat dengan katakanlah dengan kematian. Lalu ia menyeru bertawasul dan tiba-tiba merasa ditarik menjauh dari misalnya ini kalau ia jatuh ke bawah ban yang menggelinding begitu dan sudah melihat sangat dekat ban yang menggelinding itu, tinggal hitungan detik saja. Lalu ia berteriak, memohon, menyeru, dan tiba-tiba ia seakan-akan dijauhkan dari ban yang menggelinding itu misalnya. Nah, itu adalah wa araitani min qudratik. Itu adalah rahmat Allah Ta'ala yang Kau perlihatkan dengan kudrahmu, dengan kekuasaanmu. Wa araftani min ijabatik, dan Kau perkenalkan, Engkau berikan kepadaku ma'rifat dan pengetahuan akan ijabahmu. Doa-doa kita itu Allah Ta'ala jawab, Allah Ta'ala beri dengan pemberian yang sangat indah dan lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Tapi ini indahnya sekali doa iftitah ini. Wa as'aluka musta'nisan. Lihat bagaimana di awal itu, ya Allah, Engkau sudah ampuni aku, Engkau sudah tutupi kesalahanku, Engkau sudah maklumi perbuatanku yang merusak susu sebelanga itu, Engkau sudah skip dari kesalahan-kesalahanku, dan aku tetap tamak ya Allah memohon sesuatu yang aku tidak layak untuk menerimanya.
Lalu kemudian ini naik turun, merendah meminta, hakikat ubudiyah, merendah meminta. Dan Engkau karuniakan kepadaku rahmat-Mu ya Allah, Engkau perlihatkan kepadaku kekuasaan-Mu ya Allah, anugerahkan ma'rifat akan ijabah-Mu ya Allah. Itu nikmat-nikmat lagi. Tapi tetap wa as'aluka musta'nisan, aku meminta kepadamu ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Setelah seluruh karunia itu musta'nisan ini seperti kurang lebih bayi yang uns, akar kata insan. Saya lebih cenderung pada insan itu dari akar kata uns, yang artinya kedekatan, intimacy ya bahasa Inggrisnya. Intimacy itu kehangatan, kedekatan. Yang sayang ke dalam bahasa Indonesia punya konotasi yang khusus. Jadi intim. Nah, intim itu sebetulnya kedekatan, kehangatan, tanpa harus selalu sebagaimana definisi bahasa Indonesia. Musta'nisan itu intimacy. Nah, akar kata manusia insan itu dari uns. Orangnya disebut anis, yang penuh intimasi. Kalau perempuan anisa. Nah, jadi sebagaimana untuk menggambarkannya, sebagaimana bayi lari pada dekapan ibunya, mencari kehangatan, mencari perlindungan, mencari ketenangan, mencari ketentraman, itu musta'nisan, mencari kedamaian. Begitu telinga bayi mendengar detak jantung atau detak jantung ibunya, hadir kedamaian, kehangatan yang tak terperikan. Nah, itu musta'nisan. Jadi wa as'aluka musta'nisan, aku mohon kepadamu ini ya Allah, ibarat bayi yang berlari pada pelukan ibunya. Musta'nisan, penuh kehangatan, kedekatan. La khaifan, bukan karena takut ya Allah, aku memintamu ini bukan karena wajib takut pada Allah Ta'ala, wajib, tapi dalam berdoa kita musta'nisan, la khaifan, bukan karena takut seperti budak mau meminta pada majikannya, seperti bawahan yang memohon pada atasannya, berat rasanya, takut dimarahi, minta itu dan lain sebagainya. Kamu kan sudah banyak aku beri, mau minta lagi. Nah, itu khaifan. Wala wajilan, atau kemudian dengan penuh gemetaran, aku datang minta kepadamu ini ya Allah musta'nisan, dalam penuh kehangatan, kedekatan, harapan, kedamaian. Bukan karena ketakutan, bukan dengan gemetaran. Mudillan alaika, datang dengan sepenuh dalil, sepenuh petunjuk, sepenuh keterangan. Jadi dengan sepenuh keyakinan atasmu, fima qasadtu fihi ilaik, dari apa yang aku maksudkan, ada yang aku harapkan itu ada padamu. Fa in nabata anni atabtu bijahli alaik. Ini juga ya, memang setiap kalimat-kalimat doa iftitah itu indah ya. Wala'allul ladzi yabta'a anni huwa khairul li li'ilmika bi'aqibatil umur. Dan kalaupun kemudian ya Allah, aku yang aku mohonkan itu kemudian tidak dengan segera diberikan, aku yang bersegera mengharapkannya karena kejahilanku, padahal sesungguhnya penundaan itu lebih baik bagiku karena ilmumu terhadap akibatil umur, terhadap kesudahan setiap perkara. Ya, nah, ada ma'rifat di situ. Setelah datang musta'nisan, la khaifan wala wajilan, berharap pada apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Pada saat yang sama juga mengakui kalaupun tidak segera diijabah, itu karena aku yakin pada penundaan itu ada yang lebih baik bagiku, bi'aqibatil umur. Untuk sementara saudara, kita cukupkan pembahasan doa iftitah pada kali ini, pada penggalan itu. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Dan marilah kita baca doa iftitah sampai pada bagian kalimat terakhir yang kita syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.
Allahumma inni as'aluka qalilan min kathirin ma'a hajatin bi ilaihi azimah wa ghinaka anhu qadim wa huwa indi kathir wa huwa alayka sahlu yasir. Allahumma inna afwaka an dhanbi wa tajawuzaka an khati'ati wa safhaka an dhulmi wa sitraka an qabihi amali wa hilmaka an kathiri jurmi indama kana min khata'i wa amdi atma'ani fi an as'aluka ma la astawjibuhu min alladhi razaqtani min rahmatik wa araitani min qudratik wa arraftani min ijabatik fasirtu ad'uka aminan wa as'aluka musta'nisan la khaifan wa la wajila mudillan alaika fi ma qasadtu fihi ilaik fa in nabta anni atabtu bi jahli alaik wa la'alla alladhi abta anni huwa khairul li ilmika bi aqibatil umur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita antarkan sebaik doa bagi para guru kita, wajibatil huquqi alaina, almarhumin kita semua, berkhusus Allah yarham guru Ibunda Jal dan rahmat Sujai, para guru-guru beliau dan guru-guru kita semua. Bi barakatul ummil kitab. Al-Fatihatu mas salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih all crew semuanya, terima kasih. Warakuminkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.